Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sudah ada Mang Amin dan Mang Piat, atau Bu Amin dan Bu Piat. Batabas sekarang ini ada undangan manakib ke Bu Amin. Alhamdulillah bisa datang dengan seadanya orangnya. Di kesempatan ini kami dari komunitas Batabas terima kasih atas undangan Bu Amin. Kami dan bisa membuat konten di sini buat channel YouTube Batabas. Adakah cerita yang horor, baik itu menambahi ataupun cerita spiritual masing-masing, misalkan di perjalanan atau apa? Adakah Bu Piat atau Bu Amin? Kita berpiat dulu ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta izin dulu sama beliau-beliau yang ada di sini. Mudah-mudahan cerita ini bisa diambil hikmahnya, diambil manfaatnya. Karena ini pengalaman kita pribadi. Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Ajit atau Piat, atau disebut ya biasa mereka manggil guru kita ya. Dan kebetulan alhamdulillah Allah berikan sedikit kebisaan untuk membantu, menolong orang yang mungkin di ini dalam dunia di luar akal, di luar nalar. Saya akan cerita ini pengalaman saya. Ini dari beberapa pengalaman kita, ada salah satu cerita yang pernah saya alami. Orang datang ke tempat kita. Kebetulan orang ini ditemani oleh teman kita yang tahu ke kita gitu, bahwa kita ini bisa gitu kan, mungkin bisa mengatasi atau bisa membantu. Nah kebetulan gitu. Jadi dia cerita pada suatu hari beliau ngantar barang keluar kota, pulang malam, tengah malam, dan pada waktu pulang ini beliau itu melewati kebun sawit, kebun karet. Nah di perjalanan di tengah-tengah di kebun karet, justru di situ yang kita bisa mengungkapkan pada waktu itu, beliau ini kita anggap orang Banjar pepohonan. Tanpa disengaja beliau itu menyenggol seolah-olah ada orang di sebelah kiri. Jadi di waktu sini nyetir lah. Ya, waktu saya nyetir. Tapi sini nggak tahu bahwa kesenggol makhluk Merasa, dia merasa. Oh, merasa. Gitu loh, kesenggol kok kayak kesenggol orang. Berhenti beliau. Dicari orangnya nggak ada. Dan kaca spion yang sebelah kiri itu nutup bukti bahwa tersenggol gitu. Kalau tersenggol kada ada apa-apa, tapi kaca spionnya kan berubah. Nah itu pasti ada yang tersenggol. Nah, pada waktu beliau membenarkan kaca spion itu mau dibuka, di situ yang beliau itu langsung di tangan ini seolah-olah ada yang memelintir. Makanya bengkak waktu itu beliau bilang, dan sudah beberapa tempat beliau datangi untuk mengatasi masalah beliau itu, minta bantu ke orang-orang yang mungkin beliau anggap juga bisa lah.
Ya kebetulan pas waktu di tempat kita memang sudah agak kurang, nggak bengkak lagi, tapi posisinya sudah nggak normal. Sewaktu pulang dari luar kota ke Banjarmasin, itu susahnya beliau Pak, karena waktu itu sebelah kanan yang kena, sebelah kanan. Jadi sebelah kiri ini setir itu kadang ini apa Dagu. dagu ya, dagu ya, nahan ini. Ini kan persneling nih. Nah, itu kita ungkapkan sendiri tanpa beliau cerita. Waktu itu kita disuruh kayak mengungkapkan gitu. Mungkin kita sedikit dites oleh beliau. Ya. Karena mungkin dari beberapa sidin temui orang-orang yang bisa, mungkin nggak ada efek atau apa gitu, bukan meremehkan, maaf, ilmu orang itu bukan ya, tapi mungkin nggak seurat atau gimana ya gitu. Terus beliau ini, nah aku bilang pada waktu itu, ini bilang ada kepohonan, aku bilang gitu. Waktu beliau itu diam, ini ceritanya nih setelah terungkap itu tadi, ada dia nabrak seseorang, aku bilang gitu. Lalu beliau mengingatkan, lalu cerita kayak gitu. Nah, setelah cerita itu, aku pun susah pada waktu itu, seolah-olah aku di dinding lah, dihijab gitu, gak bisa nembus. Setelah beliau, iya bener, aku ada. Waktu mengaku itu langsung membuka, dan aku sendiri melihat si pelakunya. Pelaku ini jin daripada penguasa di daerah sana. Dan kebetulan entah yang si korban ini nggak pernah izin lewat, nggak pernah ngasih salam atau gimana ya, kan sering lewat situ. Dia mungkin marah, lalu dicoba seperti itu. Nah, setelah terungkap itu, baru kita tahu, oh ini semua yang penyebabnya. Terus secara batin kita komunikasi langsung dengan si pelaku, si jin itulah. Kita omongin, ini memang perkataan kita seperti inilah, kalau kita ungkapkan ya, ini dari batinnya. Kami sebelumnya minta maaf, memang kami akui salah karena ketidaksengajaan juga, karena kita tidak melihat adanya orang. Nah, setelah itu beliau itu benar-benar marah, si jin ini. Kalau enggak pada waktu itu saya mau patahkan, bilang. Jadi waktu itu saya sampaikan ke orangnya, tangan kamu tuh mau dipatah sama jin di sana itu. Iya benar. Dia bilang benar, si pasien ini langsung membenarkan gitu. Terus ya sudah, kita komunikasi lagi untuk menyelesaikan caranya bagaimana supaya ini kembali normal. Nah kebetulan beliau pada waktu itu kondisi si pasien ini badannya ini pun terasa berat gitu, terasa loyo. Terus dalam setahun itu setelah kejadian, angkutan jasa sidin nggak jalan sama sekali. Padahal mobil itu sudah diparkir di biasa tempat dan orang malah seperti tidak melihat di mobil itu. Seolah-olah terlewati terus, jadi nggak pernah lagi naik. Nah, untuk yang pengobatan ini sampai beliau jual barang habis di rumah itu. Nah, kebetulan yang si istri memang pegawai, cuma nggak seberapa lah istilahnya, dia nggak mampu lah untuk menutupi pengobatan sampai habis bilangan hartaku. Masih belum
sampai sekarang pada waktu berhadapan sama kita tuh masih belum sembuh. Ini pun aku badan nggak enak. Oke, saya bilang ya, karena kita sudah tahu sumber asal muasalnya dan orang pelakunya, oke, kita coba damai lah. Komunikasi lagi kita secara batin. Apa saya pertanyakan kepada si Jin, ini apa permintaan maaf kami ini, kira-kira apa permintaan kamu hai Datuk kalau kita sini ya. Jadi pada waktu itu dia minta dengan Nikoni kok apa yang diminta, bubur putih sama bubur abang. Nah, dua macam itu. Tolong sediakan. Kayak Koko kasih bilang. Ada? Oh ada. Aku tambahin pakai telur itik yang direbus, masak, dibelah dua, masing-masing Satu. setengah-setengah, Di sebelah. Nah, aku sampaikan ke si pasien, ini permintaan si Jin nih. Artinya kalau kamu memenuhi ini, sudah kita damai lah istilahnya, dimaafkan lah gitu loh. Nah ini yang bingung nih si pasien. Jadi waktu pasien itu, aduh gimana nih? Dia sempat mikir waktu itu dia mau minta bikinkan orang sana. Bubur, takut dia bawa itu kan. Di jalannya. Iya. Ya mungkin pada akhirnya informasi ada ke kita kalau di bubur putih bubur habang itu dibikin di sini. Ya udah aku bilang aku jamin dalam perjalanan insya Allah Tidak ada apa-apa. tidak ada yang apa-apa, tidak ada yang ganggu. Nah kebetulan dia itu kalau mengirim jasa, nah kebetulan pada waktu itu sudah setelah kita sampaikan oke, kita penuhi permintaan kamu wahai Jin. Setelah itu seolah-olah badannya ini lepas gitu loh. Kok enak gitu lah, ringan gitu. Tangannya Enak, tangannya ini ya udah Masih- udah nyaman ya, gitu lah, ya. nyaman lah. tapi masih kayak. Ya karena mungkin sudah kelamaan. ada kelamaan. Kelamaan kan setahun tadi. Cuma enak lah, artinya ada sakit kayak seperti tadi gitu loh, sakit masih, tapi sudah kurang sakitnya. Ini udah kurang nih sakitnya belum? Kan hanya Terus? cuma satu lagi. Terus yang badanku ini kayak rasa loyo, kayak rasa nggak enak gitu, oh hilang, ringan gitu. Nah, setelah kita penuhi itu, nah dia makanya mikir, habis itu dia bikin di sini. Cuma satu lagi, aku bilang gini, mobil angkutan tuh tolong bawa ke sini. Sebelum itu, tolong bawa ke sini. Saya bilang hari Jumat sebelum tengah hari, terus saya kasih tahu ini medianya. Ya bawa waktu itu pada hari Jumat dia bawa sebelum orang azan, kita kerjain. Alhamdulillah gak berapa lama ada yang minta antarkan ke sana. Nah alhamdulillah Allah bertolong itu bilang. Karena ya mungkin dari ikhtiarnya kita ya, bukan kita ya yang kuasa lah. Alhamdulillah kita dibantu. Nah, alhamdulillah buat Pian, rezeki Pian sudah mulai terbuka. Ada yang pesan barang minta antarkan jasa sempian, bilang ke pasiennya. Nah kebetulan pas waktu itu, ayo sudah laksanakan itu. Dia bikin malam jam 12 malam dia berangkat dari Banjarmasin keluar kota. Nggak apa-apa lah guru, aku jamin selama dalam perjalanan insya Allah gak ada yang ganggu. Nah setelah itu dia cuma gini, aku bilang kalau kamu tuh mau berangkat ke sana tolong telepon aku. Jadi setelah dia siap mau berangkat langsung telepon kita, sambut, oke
silakan berangkat. Izinkan, insya Allah dalam perjalanan aman. Saya pesan satu, aku bilang, kalau kamu lihat ada orang duduk di samping, diam. Waktu itu. Ya alhamdulillah selamat beliau sampai ke tujuan di sana. Justru yang bingung ini siapa? Supir truk daripada si sawit gitu. Kau lihat dia, oh kok kamu bawa apa bubur apung dari Banjarmasin? Iya, beraninya kamu bilang, dia bilang gitu. Nah setelah itu alhamdulillah semua rezekinya lancar. Ya kita sih kan kadang kalau kayak pasien ini kita anggap seperti saudara juga lah. Kalau kita sudah menolong, tolong nanti kalau sudah kita silaturahmi jangan putus. Aku bilang kan, ya mudah-mudahan Pian bisa. Tapi alhamdulillah setelah ini ada lagi muncul enggak? Sekali kita ketemu waktu itu ke tempat dia. Alhamdulillah bro, semua lancar sudah semua. Artinya gangguan-gangguan itu pun sudah alhamdulillah tidak ada lagi. Dan si jin yang itu sekarang ini kalau kita panggil sudah jadi teman kita. Tolong jagakan. Nih beliau ini apabila lewat dari ke sana, tolong jagakan. Kalau kita panggil dia datang. Jadi sahabat kita. Jadi bahkan mungkin jadi pengikut kita. Jadi itu udah. Nah, Jadi kalau dari Pian